Di awal film, Nobita sedang memamerkan skillnya bermain tali kepada anak-anak kecil di komplek. Tak lama, Giant dan Suneo lewat sambil membawa kardus yang berisi sembako. Tapi nampaknya mereka sedang merahasiakan sesuatu dari Nobita. Sampai di rumah, Nobita langsung menonton film Pasukan Pelindung Galaksi, di mana diceritakan tim superhero yang bertugas membasmi monster jahat di seluruh alam semesta. Saking fanatiknya, Nobita menghayal kalau dirinya adalah seorang superhero yang berhasil menyelamatkan Putri Shizuka dari serangan monster jahat. Tiba-tiba Nobita punya ide, bagaimana kalau dia membuat film yang sama seperti Pasukan Pelindung Galaksi, namun pemerannya adalah dirinya bersama teman-teman yang lainnya. Oleh karena itu, Nobita pun mendatangi rumah Shizuka, Giant, dan Suneo, namun mereka semua tidak ada di rumah. Setelah dicari kemana-mana, Nobita pun menemukan teman-temannya sedang berada di bukit belakang sekolah. Dan ternyata mereka sedang membuat film yang serupa dengan Pasukan Pelindung Galaksi tanpa mengajak Nobita. Sungguh terlalu, teman macam apa mereka? Sambil menangis, Nobita pun menemui Doraemon. Ia menceritakan kalau teman-temannya membuat film Pasukan Pelindung Galaksi tanpa mengajak dirinya. Mendengar hal itu, Doraemon tertarik untuk juga membuat film yang sama. Singkatnya, Doraemon dan Nobita menemui Giant, Suneo, dan Shizuka. Doraemon menertawakan perlengkapan syuting Suneo yang nampak seperti mainan. Ia kemudian mengeluarkan senter peningkat. Jika senter itu dikenakan pada suatu benda, maka benda tersebut akan berubah menjadi sungguhan. Dan benar saja, kostum yang dikenakan Shizuka kini adalah kostum superhero sungguhan. Ia dapat melompat dengan sangat tinggi layaknya sedang melayang di udara, mengangkat batu besar untuk membantu pekerjaan kuli, serta kekuatan super lain. Selanjutnya, Doraemon mengeluarkan robot sutradara film. Robot tersebut akan membantu mereka membuat film dengan kualitas setara Marvel Studio. Kamera super mini yang akan merekam aksi mereka juga sudah tersedia. Melihat itu semua, Suneo pun mengajak Doraemon dan Nobita untuk bersama-sama membuat film tentang Pasukan Pelindung Galaksi. Di sisi lain, seperti yang diperlihatkan di awal film, ternyata sesuatu yang jatuh ke bumi tadi malam adalah pesawat luar angkasa. Dan alien yang mengendarai pesawat itu sekarang sedang berusaha memperbaiki pesawatnya. Kembali pada Doraemon dan yang lainnya. Sekarang mereka semua sedang mendengarkan arahan dari robot sutradara mengenai film yang akan mereka buat. Setelah semuanya jelas, robot itu pun merubah set tempat mereka syuting seperti di luar angkasa, ditambah dengan monster jahat yang harus mereka kalahkan. 3, 2, 1, akting pun dimulai. Monster itu menyerang Pasukan Pelindung Galaksi dengan api yang ia keluarkan dari mulutnya. Serangan itu kemudian dibalas oleh Giant yang sudah mendapatkan kekuatan khusus dari kostum yang ia pakai. Tak mau ketinggalan, Suneo pun ikut menyerang, disusul dengan Shizuka yang punya kekuatan mandi air hangat. Nobita yang bermaksud bantu menyerang malah menjadi beban. Di sela-sela akting itu, ternyata alien yang sebelumnya jatuh ke bumi melihat Pasukan Pelindung Galaksi sedang melawan monster jahat. Dan perlawanan monster itu berhasil ditutup oleh aksi Super Doraemon. Saat Pasukan Pelindung Galaksi sedang merayakan keberhasilan mereka mengalahkan monster jahat, tiba-tiba si alien datang menghampiri. Doraemon mengira kalau alien tersebut adalah bagian rencana film dari robot sutradara. Si alien memohon pertolongan kepada Pasukan Pelindung Galaksi untuk menyelamatkan planetnya dari orang-orang jahat. Karena merasa mendapat misi baru, Pasukan Pelindung Galaksi pun mengabulkan permintaan si alien. Padahal yang mereka tidak ketahui, hal ini bukanlah bagian dari skenario robot sutradara. Kemudian mereka semua masuk ke dalam pesawat si alien dan langsung OTW menuju planet Pokel, tempat tinggal si alien. Di tengah-tengah perjalanan, alien itu memperkenalkan diri. Namanya adalah Aaron, sukunya Jawa, makanan kesukaannya nasi padang. Aaron menceritakan permasalahannya. Jadi di planet Pokel tempatnya tinggal, pada awalnya semua warga hidup tentram dan damai. Sampai ketika orang asing dari planet lain datang dan memberikan penawaran. Kalau mereka ingin bekerja sama memajukan planet Pokel dengan membangun infrastruktur modern yang diberi nama Pokeland. Singkatnya, mereka berhasil membangun menara luar angkasa dan mendapat kepercayaan dari warga serta pemimpin planet Pokel.
Pada awalnya Aaron juga senang, tapi lama-kelamaan ia mulai menyadari, semenjak kedatangan makhluk asing itu untuk membangun Pokeland, hutan mulai mati, tanah yang dulunya ada padang rumput kini menjadi gersang, serta kerusakan alam lainnya. Oleh karena itu Aaron mulai menyelidiki siapa orang-orang yang datang ke planetnya, dan ternyata mereka bertiga adalah perompak luar angkasa, yaitu Ogon, Meba, Hyde, dan pasukannya. Namun ternyata mereka ini dipimpin oleh seorang perompak jahat yang bernama Ikaros. Sayangnya Aaron belum mengetahui secara pasti apa tujuan para perompak itu datang ke planetnya. Singkat cerita, Aaron dan pasukan pelindung galaksi telah tiba di planet Pokel, tepatnya di sebuah taman bermain. Namun kedatangan mereka itu rupanya sudah terdeteksi oleh pasukan perompak yang menyamar sebagai polisi planet Pokel. Giant masih mengira kalau ini semua hanyalah skenario dari sutradara robot, makanya dia terlihat sangat santai. Tapi kesantaiannya itu membuat polisi planet Pokel marah dan terjadilah aksi baku tembak. Di sini pasukan pelindung galaksi mulai curiga kenapa musuh mereka terlihat sangat serius, dan pada akhirnya sutradara robot pun mengatakan kalau dia tidak tahu apa-apa tentang semua ini. Disinilah mereka baru sadar kalau ternyata ini semua adalah sungguhan. Seperti kata pepatah, jika sudah terlanjur basah ya lebih baik basah sekalian. Mereka pun menyatukan kekuatan dan kembali melawan pasukan perompak. Pasukan pelindung galaksi kemudian melanjutkan perjalanan, hingga sampailah mereka di tempat persembunyiannya Aaron. Doraemon kemudian mengeluarkan pohon markas yang akan digunakan sebagai tempat tinggal mereka selama di planet Pokel ini. Di dalam pohon markas, Suneo menanyakan apa yang harus dilakukan sekarang. Dia takut karena ini bukanlah syuting film, tapi kenyataan. Teman-teman yang lainnya pun menyemangati Suneo untuk tetap berjuang memerdekakan planet Pokel sambil mengiming-iminginya dengan sebuah motor ninja H2R. Sementara itu di markas para perompak, mereka telah mengetahui kedatangan Aaron dan pasukan pelindung galaksi. Ikaros memerintahkan anak buahnya untuk menghabisi siapa saja yang menghalangi rencana mereka. Keesokan harinya Aaron dan pasukan pelindung galaksi bersiap menyelidiki apa tujuan para perompak datang ke planet Pokel. Namun ada satu hal yang sudah Aaron ketahui, yaitu para perompak akan melakukan sesuatu di hari peresmian Pokeland. Dan hari peresmian itu adalah besok. Setelah mengganti kostum dan memakai mantel tembus pandang, mereka pun melakukan eksekusi penyelidikan. Mereka berpencar, Suneo dan Giant bukannya melaksanakan misi penyelidikan, tapi malah bersenang-senang naik wahana taman bermain. Namun tiba-tiba mereka terjatuh karena dihadang oleh Ogon. Tidak terima akan hal itu, Giant dan Suneo pun melancarkan serangan. Naas, mereka kalah kemudian diamankan oleh pasukan perompak. Di tempat berbeda, Aaron akan menemui presiden planet Pokel, sementara Nobita sembunyi di belakang sambil mengawasinya. Pada saat Aaron sudah menyampaikan tentang bahaya yang akan menimpa planet ini, Pak Presiden dan warga planet Pokel tidak ada yang percaya dan malah menertawakannya. Tiba-tiba ada seorang perompak yang mendekati Aaron. Nobita yang melihat itu langsung mengangkat si perompak menjauh dari Aaron. Namun sayang, dia malah terjatuh ke dalam lubang pembuangan air dan lencana kostum supernya terlepas. Tak lama Aaron kembali, namun Nobita sudah tidak ada dan ia hanya menemukan tali merah milik Nobita. Dari petunjuk tali merah tadi, Aaron berhasil menemukan Nobita yang ternyata terjatuh di proyek bawah tanah milik para perompak. Menurut penjaga tempat itu, ternyata proyek ini bertujuan untuk menyerap energi yang terkandung di dalam inti planet Pokel, kemudian menyimpannya di dalam balon yang besar ini. Jika sudah penuh, energinya akan ditembakkan keluar angkasa, entah untuk apa. Lagi asik nguping, tiba-tiba Meba muncul dan dengan cepat ia dapat melumpuhkan Nobita dan Aaron.
Tak sengaja Shizuka menemukan lencana superhero milik Nobita. Dengan cepat Doraemon melacak di mana keberadaan Nobita sekarang. Setelah menemukan titik lokasinya, dapat kita lihat ternyata Nobita sedang ditawan bersama Aron, Giant, dan Suneo. Tak tinggal diam, aksi penyelamatan pun dimulai. Dengan mantel tembus pandang, Doraemon menghabisi satu persatu pasukan perompak. Namun sayang mantel itu tidak berfungsi untuk Haide. Sempat terjadi pukul-pukulan yang pada akhirnya membuat Doraemon tersungkur. Tapi tenang, masih ada Shizuka. Doraemon yang bangkit kembali malah terlempar lalu menghantam dinding kaca tempat Nobita disekap. Karena lengah, Shizuka berhasil ditangkap oleh Haide dan diancam akan dibunuh jika Doraemon dan kawan-kawannya tidak mau menyerahkan diri. Namun sutradara robot terus berusaha membebaskan Shizuka, hingga muncullah ide untuk mengeluarkan monster hologram dan menakut-nakuti Haide. Tidak menyia-nyiakan kesempatan, mereka pun kabur dari sana. Kegagalan Haide menangkap pasukan pelindung galaksi tidak membuat Ikaros marah karena proyek penyedotan inti planet Pokel masih berjalan lancar dan Haide juga menyerahkan remote pemicunya yang rencananya akan ditembakkan besok di acara peresmian Pokeland kepada Ikaros. Ikaros mengatakan ternyata sumber inti planet Pokel akan digunakan untuk menghancurkan planet Almas. Jadi planet Almas ini adalah mataharinya planet Pokel, yang dimana di inti planet tersebut terdapat grafit yang diinginkan oleh Ikaros untuk membentuk kembali tubuhnya serta kekuatannya. Sementara itu pasukan pelindung galaksi sedang menyiapkan strategi untuk besok bagaimana mengalahkan para perompak. Keesokan harinya, tepat di acara peresmian Pokeland, Pak Presiden bertanya pada Haide, kenapa para tamu undangan dari planet luar tidak ada yang datang? Padahal acara akan dimulai 2 jam lagi. Haide menjawab, tenang saja, semuanya sudah kami atur. Mereka akan datang tepat waktu dan kami akan memberikan kejutan. Sementara itu, pasukan pelindung galaksi mematangkan strategi yang sudah mereka buat semalam. Dan sekarang waktunya pengeksekusian. Ikaros yang menyadari hal itu kemudian mengirim Meba dan Ogon untuk menghentikan pasukan pelindung galaksi. Saat kedua pihak bertemu, pertarungan tak dapat dihindarkan. Giant langsung menyerang Ogon untuk membalaskan dendamnya. Sementara Meba terpental oleh kekuatan Shizuka dan ikat pinggangnya sekarang ada pada Nobita. Lalu tiba-tiba Nobita berpindah tempat ke markas perompak tepat di hadapan Ikaros. Dan sekali pukul dia langsung pingsan. Sementara itu Shizuka melanjutkan serangannya pada Meba. Ia pakai jurus ulti Kadita untuk menghancurkan tubuh Meba dan itu berhasil. Meba pun lenyap. Giant tak mau ketinggalan. Dia pakai jurus ulti Badang untuk melawan Ogon dan itu juga berhasil. Di tempat berbeda, Doraemon, Suneo, dan Aron sedang menuju ke proyek penyedotan sumber energi planet Pokel. Tapi di tengah-tengah perjalanan, mereka malah bertemu dengan Haide. Terjadi aksi kejar-kejaran di sini. Sayangnya pesawat Haide harus jatuh ke air karena bannya bocor. Kita beralih ke markas perompak, di mana Ikaros sudah menampakkan wujud aslinya, dan Nobita coba untuk menghentikannya. Perlu kalian ketahui di sini, walaupun Ikaros bosnya, tapi dia sudah melemah sebab grafit yang harusnya sudah dia dapatkan tidak kunjung dibawa oleh anak buahnya. Hal inilah yang membuat Nobita mampu untuk mengalahkan Ikaros. Tapi semuanya belum usai sebab penyedotan energi inti planet Pokel untuk menghancurkan planet Almas masih berlangsung. Oleh sebab itu Suneo mencari data-datanya di pesawat milik Haide dan ia berhasil menemukan informasi bahwa 10 menit lagi penembakan planet Almas menggunakan energi inti planet Pokel akan terjadi. Dan satu-satunya cara menghentikannya adalah dengan menonaktifkan lewat remote pemicu yang ada di markas perompak. Dan tiba-tiba Nobita muncul. Tanpa basa-basi mereka pun langsung menuju ke markas perompak untuk mencari di mana remote pemicunya. Waktu semakin mepet. Di setiap sudut tempat sudah dicari tapi remote pemicunya juga tidak ditemukan. Dan waktu pun habis.
Doraemon tidak tinggal diam. Dengan senter pembeku, ia membekukan energi inti planet Pokel yang mengarah pada planet Almas. Cara itu berhasil, namun yang jadi masalah sekarang adalah bagaimana mengembalikan planet Almas yang sudah hampir hancur itu. Sekarang Pak Presiden dan warga planet Pokel baru percaya pada omongan Aaron kemarin. Jika tidak ada planet Almas, artinya planet Pokel kehilangan mataharinya yang mengakibatkan kehancuran. Kembali ke pasukan pelindung galaksi di mana Nobita teringat dengan kemampuan sutradara robot yang bisa memundurkan suatu peristiwa seperti sedang mengedit sebuah video. Dan ternyata cara itu benar-benar berhasil. Di akhir cerita, pasukan pelindung galaksi dan Aaron mendapatkan penghargaan berupa ucapan terima kasih dari Pak Presiden dan warga setempat. Dan cerita pun tamat.